Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang matkul Sistem Informatika Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia. Saya Imelda Jungtika Putri. Saya Labib Maya Tunanya. Saya Najmi Fatia Al-Fauzi. Saya Subhan. Saya Syifa Karina. Saya Sylvia Bunga. Saya Firgilani Aulia Anjali Suara. Next. Materi yang akan dibahas, pertama, terkait siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Yang pertama, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah sekumpulan aktivitas yang berulang dan kegiatan pemrosesan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pembelian barang dan jasa serta pembayarannya. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Diagram konteks siklus pengeluaran sebagai berikut. Siklus pengeluaran termasuk dari siklus pendapatan, pengendalian persediaan, berbagai departemen, siklus produksi, sistem buku besar dan pelaporan, termasuk pemasok. Next. Sistem informasi siklus pengeluaran. Aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran adalah cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Hubungan erat antara aktivitas siklus pendapatan penjualan memiliki implikasi penting untuk mendesain sistem informasi kedua pihak. Aktivitas dasar siklus pengeluaran yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan kantor dan layanan. Yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan kantor dan layanan. Yang ketiga, menyetujui tagihan dari pemasok. Dan yang terakhir, mengeluarkan kas. Prosesnya, setiap departemen dapat mengirim permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan pembelian telah disetujui, sistem akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasi pemasok yang cocok untuk barang tersebut. Sistem tersebut kemudian menciptakan sebuah pesanan pembelian yang dikirimkan ke pemasok melalui EDA. Jika perlu, salinan kertas dicetak dan dikirimkan. Departemen penerimaan memiliki akses ke file pesanan penerimaan terbuka, pembelian terbuka, sehingga ia dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengiriman. Bagian utang diberitahukan pesanan tersebut sehingga dapat merencanakan komitmen keuangan yang tertunda. Departemen yang menghasilkan permintaan pembelian juga diberitahu bahwa permintaannya telah disetujui. Ancaman dan pengendalian. Masalah-masalah utama siklus pengeluaran. Ancamannya, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya, pengendalian integratif pemrosesan data, pembatasan akses terhadap data induk, tinjauan atas keseluruhan perubahan terhadap data induk, pemesanan, kekurangan dan kelebihan persediaan. Pengendaliannya, sistem persediaan perpetual. Kedua, kode bar atau label RFID. Yang ketiga, perhitungan persediaan fisik secara periodik. Penerimaan, menerima barang yang tidak dipesan. Mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Menyetujui faktur pemasok. Kesalahan dalam memposting ke utang.
mengendalikan edit, entry data, dan merekonsiliasi data utang yang detail dengan akun kontrol buku besar umum. Pengeluaran kas membayar untuk barang yang tidak diterima, mensyaratkan bahwa seluruh faktur pemasok dicocokkan dengan dokumen pendukung yang diakui baik oleh penerima dan pengendalian persediaan, serta mensyaratkan tanda terima bagi biaya perjalanan. Memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian, perencanaan kebutuhan material, berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan akurasi atau ketepatan, teknis, perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Sistem persediaan just in time, berupaya untuk meminimalkan tetapi tidak mengeliminasi secara total persediaan barang, jadi dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukannya yang diperkirakan. Ancaman dan pengendalian. Ancamannya, kehabisan atau kelebihan persediaan, pengendaliannya, sistem persediaan perpetual, barcoding RFID, pemeriksaan fisik persediaan, membeli barang yang tidak dibutuhkan, catatan persediaan perpetual yang lebih akurat, review dan persetujuan permintaan pembelian, serta sertifikasi pengadaan, membeli barang dengan kualitas yang rendah. Pertama, gunakan pemasok yang sudah disetujui, review dan setujui pembelian dari pemasok baru, monitor kualitas barang dari pemasok, manajer pembelian bertanggung jawab atas barang yang dibeli di bawah standar kualitas. Pemilihan pemasok. Faktor pertimbangan pemasok. Yang pertama harga, yang kedua kualitas bahan baku, yang ketiga keandalan dalam pengiriman. Setelah pemasok telah dipilih bagi sebuah produk, identitas pemasok harus menjadi bagian dari catatan induk persediaan produk untuk menghindari pengulangan proses pemilihan pemasok untuk setiap pesanan selanjutnya. Sediakan juga daftar pemasok alternatif untuk berjaga-jaga. Penerimaan barang. Penerimaan adalah aktivitas utama kedua dalam siklus pengeluaran, melibatkan penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Departemen penerimaan bertugas menerima barang dari pemasok dan melaporkan ke manajer gudang. Sedangkan Departemen penyimpanan bertanggung jawab menyimpan barang dan melapor ke manajer gudang. Efisiensi dan teknologi. Yang pertama, menggunakan kode barang atau label RFID oleh pemasok membantu mempercepat perhitungan barang masuk tanpa menghilangkan pemeriksaan kualitas. 2. Teknologi seperti IDI dan sistem pelacakan satelit memungkinkan pemberitahuan pengiriman lebih awal dan pelacakan lokasi pengiriman secara real time, sehingga staf dapat mempersiapkan penerimaan dengan lebih efisien. Kemudian proses penerimaan yang pertama, petugas penerimaan memeriksa pengiriman dengan membandingkan nomor pesanan pembelian pada slip pemasok dengan PO asli. 2. Kualitas barang dihitung dan diperiksa kondisi fisik untuk mendeteksi kerusakan. 3. Laporan penerimaan dibuat mencatat detail pengiriman seperti tanggal, pemasok, nomor PO, jenis, dan jumlah barang. 4. Jika ada pembedaan kuantitas barang rusak atau kualitas buruk, Departemen Pembelian berkoordinasi dengan pemasok untuk penyelesaian, termasuk pembuatan memo debit untuk penyesuaian faktur dan pengembalian barang. Audit pemasok. Audit pemasok adalah alat kontrol untuk menilai efektivitas pengendalian pembelian dan mendeteksi potensi masalah seperti penyuapan, penagihan fiktif, dan ketidaksesuaian harga. Audit ini dapat menghasilkan penghematan besar dan membantu menjaga integritas proses pembelian. Proses penerimaan barang, ancaman, dan pengembalian. Ancaman pertama, menerima barang yang tidak dipesan. Pengendaliannya, otoritas pembelian dibutuhkan sebelum penerimaan barang. Ancaman kedua, salah menghitung barang. Pengendaliannya,
barcode atau RFID, laporan penerimaan ditandatangani oleh petugas penerima barang dan tidak memberi tahu jumlah kuantitas yang dipesan. Ancaman ketiga, jasa tidak dikerjakan tetapi ditagih. Pengendaliannya, pengendalian atas penyelesaian jasa. Ancaman keempat, pencurian persediaan. Pengendaliannya, akses ke fisik persediaan dibatasi, dokumentasikan seluruh pemindahan persediaan, dan pemisahan tugas antara yang memesan, menerima, dan menyimpan barang. Membandingkan tagihan dari pemasok dan menyetujui faktur pemasok. Ketika faktur pemasok diterima, Departemen Utang mencocokkan dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan untuk memastikan barang atau jasa sudah diterima sesuai pesanan. Dokumen ini membentuk paket voucher. Setelah diverifikasi dan disetujui oleh pemberi persetujuan, faktur dapat dibayar. Ada dua cara memproses faktur. Yang pertama, sistem non-voucher, dan kedua, sistem voucher. Sistem voucher memiliki 3 keuntungan utama, yaitu mengurangi jumlah cek yang harus dihitung dengan menggabungkan beberapa faktur dalam satu voucher. Voucher sebagai dokumen internal yang diberi nomor untuk memudahkan pelacakan utang dan memisahkan waktu persetujuan faktur dari waktu pembayaran sehingga proses lebih terkontrol dan terdokumentasi. Pembayaran pemasok. Kasir, orang yang melapor ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dan fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran dibuat ketika utang mengirimkan kasir sebuah paket voucher. Meskipun banyak pembayaran terus dibuat dengan cek, penggunaan EFT dan FEDI semakin meningkat. Menyetujui tagihan pemasok, ancaman dan pengendalian. Ancaman kesalahan dalam tagihan pelanggan. Pengendaliannya verifikasi keakuratan tagihan dan batasi akses master data pemasok. Ancaman selanjutnya kesalahan dalam memposting ke buku besar, buku pembantu utang dagang. Pengendaliannya data entry edit controls dan merekonsiliasi saldo akun utang dagang buku besar dan saldo buku besar pembantu utang dagang. Pengeluaran kas, ancaman dan pengendalian. Ancaman gagal memperoleh diskon. Pengendaliannya verifikasi keakuratan tagihan dan batasi akses master data pemasok. Ancaman selanjutnya membayar barang yang tidak diterima. Pengendaliannya tagihan disimpan sesuai tanggal jatuh tempo untuk memperoleh diskon. Ancaman ketiga, pembayaran ganda. Pengendaliannya membayar tagihan yang asli. Ancaman keempat, membayar barang yang tidak diterima. Pengendaliannya buku cek disimpan dengan baik, pemisahan tugas, dan membuat rekonsiliasi bank. Ancaman yang kelima, perubahan nilai pada cek. Pengendaliannya kertas atau tinta khusus. Ancaman yang keenam, permasalahan arus kas. Pengendaliannya anggaran arus kas. Siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan pemrosesan informasi terkait yang berkaitan dengan pembuatan produk. Tujuan utama dalam siklus produksi adalah mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dijual, serta menyediakan informasi untuk perencanaan produksi dan persediaan yang efisien. Lalu di sini ada proses siklus produksi, yaitu ada materi-materinya. Yang pertama ada rancangan produk, yang kedua ada perencanaan dan penjualan, yang ketiga ada kegiatan operasi produk, yang keempat ada akuntansi biaya. Nah, di sini merupakan bagian dari siklus produksi. Yang pertama itu ada siklus pendapatan, yaitu siklus pendapatan itu input ke siklus produksi, yaitu customer order dan sales forecast. Nah, sedangkan siklus
siklus produksi, outputnya finished good. Lalu yang kedua ada expenditure cycle. Itu expenditure cycle ketika bagian produksi ingin memproduksi barang dan jasa memerlukan bahan baku, maka bagian produksi membuat dokumen yang disebut purchase requisition. Nah, lalu expenditure cycle akan mengeluarkan dan akan memberikan raw material kepada produk cycle beserta overhead-nya. Lalu yang ketiga itu ada sumber daya manusia dan pengajian, yaitu produk cycle akan mengirimkan tentang kebutuhan tenaga kerja dan siklus sumber daya manusia dan pengajian akan memberikan data mengenai labor cost yang isinya upah dan gaji untuk tenaga kerja. Lalu yang keempat ada manajemen. Produk cycle akan mengirimkan report kepada manajemen terkait dengan kegiatan produksi yang berjalan. Yang kelima yaitu ada general ledger dan reporting system. Produk cycle akan mengirimkan data mengenai cost of goods manufactured yang nanti akan dibuat menjadi beban penjualan dan nilai persediaan dalam laporan keuangan. Lalu di sini ada BFD level 0, yaitu proses siklus produksi, yang dimana ini tuh lebih jelas lagi terkait bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada product design, yang kedua itu ada planning and scheduling, yang ketiga ada produk operation, yang keempat ada cost accounting. Di sini ada permasalahan umum, ancaman dan pengendalian. Yang pertama itu ancamannya master data tidak akurat dan sahih. Pengendaliannya yaitu pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan akses ke master data, review perubahan pada master data. Yang kedua, ancaman yang kedua yaitu mengungkapkan informasi penting dan rahasia secara tidak sah. Pengendaliannya itu pengendalian akses dan enkripsi. Yang ketiga, ancamannya adalah kehilangan atau kerusakan data. Pengendaliannya itu adalah melalui proses backup dan pemulihan atas bencana. Lalu di sini ada proses siklus produksi bagian pertama, yaitu rancangan produk. Yaitu rancangan produk itu memiliki tujuan untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsional, sambil meminimalkan biaya produksi. Lalu yang kedua ada dokumen utama. Dokumen utama ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada Bills of Material atau BOM, menentukan nomor bagian, deskripsi, dan jumlah setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Yang kedua ada Operation List, menentukan urutan langkah-langkah dalam pembuatan produk, peralatan yang digunakan, dan estimasi waktu untuk setiap langkah. Lalu di sini ada dokumen sumbernya dari Bill of Material, yang dimana ini ada part number, deskripsi, terus ada kuantitas. Di sini ada siklus produksi, ancaman, dan pengendalian. Untuk ancamannya yang pertama ada data master yang tidak akurat atau sahih, desain produk yang buruk dan tidak efisien. Yang ketiga ada gangguan jadwal produksi. Yang keempat ada kehilangan data produksi. Yang kelima ada pencurian dan atau penyalahgunaan persediaan. Yang kelima ada biaya tidak tercatat dengan benar. Lalu yang pengendaliannya itu ada validasi data dan pembatasan akses, keterlibatan
akuntan, analisis biaya manfaat. Terus ada perencanaan produksi yang akurat dan sistem monitoring. Yang keempat ada backup rutin, kontrol, akses, dan penggunaan server terpusat. Yang kelima ada pengawasan fisik dari dan sistem pengendalian persediaan berbasis IT. Yang keenam yang terakhir sistem akuntansi biaya terintegritas kontrol dokumen. Lalu di sini ada perencanaan dan penjadwalan, yaitu memiliki tujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan meramaikan permintaan jangka pendek dan meminimalkan persediaan bahan baku juga barang jadi. Yang kedua ada sistem perencanaannya, yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada manufacturing resource planning, mengintegrasikan perencanaan kebutuhan material dengan kapasitas produk untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Yang kedua ada just in time, memproduksi barang sesuai dengan permintaan pelanggan untuk mengurangi persediaan. Lalu ada dokumen utamanya, yaitu ada master produksi schedule, menentukan jumlah produk yang akan diproduksi dan kapan produksi tersebut akan dilakukan. Terus ada produksi order, mengotorisasi pembuatan jumlah tertentu dari produk tertentu. Terus ada material requisition, mengotorisasi pengambilan bahan baku dari gudang ke lokasi produksi. Nah, di sini ada gambar dari master produksi schedule. Yang pertama ada product number, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada lead time, sama ada week number. Ini ada diagram konteks siklus pengeluaran. Production order, ada nomor order, ada product number, ada deskripsi, ada production quantity, ada approved by, ada tanggal, ada workstation number, produksi operation number, quantity operation description, ada awal tanggal dan waktu, ada akhir tanggal dan waktu. Next. Perencanaan penjadwalan dokumen sumbernya permintaan bahan baku, material, requisition. Ada cara penjumlahannya itu kuantitinya dikali unit cost. Hasilnya ada di total cost. Next. Rancangan produk perencanaan dan penjadwalan. Ancaman pertama ada rancangan produk yang buruk menghasilkan biaya yang berlebih. Pengendaliannya itu 1. Menganalisis biaya yang muncul dari pilihan rancangan produk, analisis biaya perbaikan dan biaya garansi. Ancaman kedua, produksi yang berlebihan dan terlalu sedikit. Pengendaliannya itu ada sistem perencanaan produksi, review dan persetujuan order produksi dan jadwal, dan pembatasan akses ke order dan jadwal. Next. Kegiatan produksi. Tujuannya itu melibatkan proses produksi aktual produk. Dokumen dan data terkaitnya itu pertama, bukti pengembalian barang gudang, formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku ke gudang. Lalu ada kartu jam kerja digunakan untuk mencatat jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi barang. Dan laporan produk selesai, membuat laporan untuk memberitahukan selesainya proses produksi. Kegiatan produksi. Ancaman pertama itu pencurian persediaan. Pengendaliannya itu pembatasan akses fisik ke persediaan, dokumentasi pergerakan persediaan, dan pemisah gas antara yang menyimpan, mengotorisasi, dan yang mencatat. Ancaman kedua, pencurian aset tetap. Pengendaliannya itu yang pertama pembatasan akses ke aset tetap, lalu menjaga catatan tentang aset tetap termasuk pelepasannya. Ancaman ketiga, kinerja buruk. Pengendaliannya itu pelaporan kinerja dan meminta penawaran yang bersaing.
Kegiatan produksi. Ancaman pertama, kehilangan persediaan atau aset tetap karena kebakaran atau bencana alam. Pengendaliannya itu asuransi dan pengamanan secara fisik. Ancaman kedua, gangguan pada kegiatan produksi. Pengendaliannya itu backup dan rencana pemulihan setelah bencana. Akuntansi biaya bertujuan menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Metode penetapan biayanya itu terbagi menjadi dua, ada job order costing, atau menetapkan biaya pada base produksi spesifik dan digunakan ketika produksi atau layanan yang dijual terdiri dari item yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Lalu ada proses costing, yaitu digunakan ketika produksi dilakukan secara berkelanjutan dan barang yang dihasilkan serupa. Sistem akuntansi biaya. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan mengevaluasian kinerja dari kegiatan produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat tentang produk-produk untuk digunakan dalam keputusan penetapan harga dan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai pada persediaan dan beban pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Akuntansi biaya, ancaman pertamanya itu data biaya yang tidak akurat, pengendaliannya otomatisasi sumber data, pengendalian integritas pemrosesan data. Ancaman kedua, alokasi biaya overhead yang tidak tepat, pengendaliannya itu activity based costing. Ancaman ketiga, laporan yang menyesatkan, pengendaliannya itu ukuran-ukuran kinerja. Oke, di sini ada siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan aktivitas-aktivitas bisnis utama, keputusan-keputusan penting, dan kebutuhan informasi dalam siklus SDM atau penggajian. Ancaman-ancaman umum terhadap aktivitas tersebut dan pengendalian yang dapat memitigasi ancaman-ancaman tersebut. Yang kedua, menjelaskan aktivitas-aktivitas dalam siklus SDM atau penggajian, keputusan-keputusan penting, dan kebutuhan informasi dalam siklus SDM atau penggajian, ancaman-ancaman terhadap aktivitas tersebut, dan pengendalian yang dapat memitigasi ancaman-ancaman tersebut. Yang terakhir, membahas dan mengevaluasi opsi alih daya untuk aktivitas-aktivitas SDM atau penggajian. Next. Nah, di sini ada proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perekrutan dan penerimaan karyawan baru, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan, selanjutnya pemberian pekerjaan, dan selanjutnya kompensasi gaji. Yang terakhir ada evaluasi kinerja. Next. Nah, di sini ada diagram konteks siklus penggajian. Diagram ini menjelaskan tentang payroll system atau sistem penggajian berinteraksi dengan berbagai entitas eksternal dan internal. Nah, yang pertama ada HRM departemen. Nah, di sini kita bisa input ke payroll system, payroll change, perubahan data gaji, misalnya promosi, gaji pokok baru, dan tunjangan. Kemudian kita output dari payroll system dan report laporan terkait penggajian yang dibutuhkan HRM. Yang kedua ada various departemen. Kita input ke payroll system. Nah, ini ada time and attendance data. Selanjutnya output dari payroll system dan di report untuk masing-masing departemen. Yang ketiga ada government agency. Kita input ke payroll system, ada tax rate and instruction, kemudian di output dari payroll system dan payroll tax dan tax report. Yang keempat ada employee atau karyawan, kita output dari payroll system, ada paycheck juga atau slip gaji atau kartu gaji. Dan yang kelima ada bank. Nah, kita output dari payroll system dulu, kemudian ada payroll check gaji untuk transfer gaji, dan ada withholding and deduction. Nah, yang terakhir ada insurance and other company.
kita output dari payroll system, kemudian rate change and instruction, dan ada check and report. Next. Nah, ada aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, memutakhirkan payroll master data. Yang kedua, memvalidasi data waktu dan kehadiran. Yang ketiga, menyusun daftar gaji. Yang keempat, mengeluarkan gaji. Dan yang terakhir ada mengeluarkan pajak penghasilan pribadi dan pengurangan-pengurangan lainnya. Next. Nah, di sini ada di level 0 siklus penggajian. Nah, level 0 siklus penggajian ini yang lebih rinci dari diagram konteks sebelumnya. Di FD level 0 menjelaskan proses utama dalam sistem penggajian. Nah, di sini ada entitas eksternal yang ada di kotak pink, yaitu ada HR Departemen, ada Government Agency, ada Insurance Company, ada Employee, ada Perius Departemen, dan ada Bank. Kemudian ada proses-proses utamanya yang ada dalam lingkaran hijau. Yang pertama ada update master data, kemudian yang kedua ada validate time and attendance data, kemudian yang ketiga ada prepare payroll, yang keempat ada disburse payroll, yang kelima ada disburse tax and mixed deduction. Selanjutnya di sini ada penyusunan daftar gaji, ada payroll register atau penyusunan daftar gaji. Yang pertama ada jam kerja, yang kedua ada tarif per jam, yang ketiga ada gaji kotor, yang keempat ada potongan pajak federal, terus ada VICA, terus selanjutnya ada pajak negara bagian, dan yang terakhir ada gaji setelah potongan. Lalu ada deduction register atau daftar potongan, yaitu ada jenis-jenis potongan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dana pensiun, iuran syarikat, dan obligasi tabungan. Next. Selanjutnya, permasalahan umum SDM atau penggajian. Ancaman yang pertama yaitu data yang tidak akurat dan tidak sahih. Pengendaliannya yaitu dengan mengendalikan integritas pemrosesan data. Yang kedua, pembatasan akses ke master data. Dan yang ketiga, review perubahan-perubahan pada master data. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan informasi sensitif tanpa izin. Pengendaliannya yaitu dengan mengendalikan akses dan enkripsi. Ancaman ketiga yaitu kehilangan atau kerusakan data. Pengendaliannya yaitu dengan backup dan rencana pemulihan atas bencana. Dan yang keempat yaitu mempekerjakan karyawan yang tidak memenuhi syarat dan berbahaya. Pengendaliannya yaitu dengan prosedur rekrutmen yang kredibel. Ancaman yang kelima yaitu pelanggaran Undang-Undang Tenaga Kerja. Pengendaliannya yaitu dengan cara dokumentasi proses penerimaan dan selalu mempelajari hukum perburuhan. Pemutakhiran master data payroll, pemutakhiran master payroll data, validasi data waktu yang kehadiran, penyusunan daftar gaji. Ancaman yang pertama yaitu perubahan yang tidak sah atas master data penggajian. Pengendaliannya yaitu dengan mengendalikan akses dan pemisahan tugas. Ancaman yang kedua yaitu pemutakhiran master data yang tidak akurat. Pengendaliannya yaitu dengan mengendalikan integritas pemrosesan data. Ancaman yang ketiga yaitu data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Pengendaliannya yaitu dengan cara review penyelia dan otomatisasi pengumpulan sumber data. Ancaman yang keempat yaitu kesalahan dalam memproses daftar gaji. Pengendaliannya yaitu dengan mengendalikan integritas pemrosesan data dan review penyelia.
membayarkan gaji dan membayarkan PPh karyawan. Ancaman yang pertama yaitu pencurian atau penipuan dalam pembagian cek. Pengendaliannya yaitu dengan batasi akses ke cek untuk pembayaran gaji dan bayar gaji via transfer ke rekening bank. Ancaman yang kedua yaitu gagal membayarkan jumlah yang seharusnya dibayar. Pengendaliannya yaitu dengan cara membuat sistem otomatis untuk pembayaran gaji yang tepat waktu. Ancaman yang ketiga yaitu pembayaran gaji yang tidak tepat waktu. Pengendaliannya dengan cara membuat sistem otomatis untuk pembayaran gaji yang tepat waktu. Ancaman yang keempat yaitu pembayaran gaji yang tidak akurat. Pengendaliannya yaitu dengan cara mengendalikan integritas proses dan review penyelia. Next. Alasan untuk mengalihdayakan proses penggajian ada 3. Yang pertama yaitu mengurangi biaya atau biaya pemrosesan dan meminimalkan kesalahan. Yang kedua yaitu manfaat yang lebih besar. Dan yang ketiga membebaskan sumber daya komputer. Kemudian di sini ada siklus buku besar dan pelaporan. Dalam konteks siklus buku besar dan pelaporan keuangan, di sini ada 9 external activity. Yang pertama ada revenue recycle, yang kedua ada expenditure cycle, yang ketiga ada treasurer, yang keempat ada manager, yang kelima ada external user, yang keenam ada controller, yang ketujuh ada budget director, yang kedelapan ada payroll cycle, dan yang terakhir ada production cycle. Nah, masing-masing eksternal ini akan diberikan data-data, misalnya yang pertama revenue cycle, siklus pendapatan, yaitu siklus pendapatan mengirim data sales penjualan dan penerimaan kas ke sistem buku besar. Yang kedua ada siklus pengeluaran, mengirim data pembelian dan pengeluaran kas. Yang ketiga ada siklus produksi, memberikan data harga pokok produksi. Yang keempat ada siklus SDM dan pengkajian, yaitu memberikan data beban gaji dan upah. Yang kelima memberikan data budget, anggaran, dan menerima budget number, angka anggaran kembali ke sistem. Kemudian ada treasure, memberikan investing activity journal entries jurnal investasi, dan financing activity journal. Terus ada keluaran dari sistem, ada reports atau laporan dikirim ke 3 bagian, yaitu manager, external user, pengguna eksternal, controller, pengendalian. Yang kedua ada menghasilkan adjusting entries penyesuaian berdasarkan kebutuhan laporan akurat. Kesimpulannya, diagram ini menunjukkan bahwa sistem buku besar mengintegrasikan semua data keuangan dari berbagai siklus, memungkinkan pembuatan laporan keuangan akurat dan terkini. Mendukung proses pengambilan keputusan oleh berbagai pihak eksternal maupun internal. Next. Kemudian di sini ada proses sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama ada memutakhir buku besar atau update buku besar general ledger. Yang kedua memposting atau memindahkan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga menyusun laporan keuangan. Dan yang keempat menghasilkan laporan manajerial sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam upaya membantu manajemen untuk mengambil keputusan. Next. Kemudian di sini ada DVD level 0, yaitu data flow diagram level dari siklus buku besar dan pelaporan keuangan yang menggambarkan aliran data dan proses utama dalam sistem akuntansi yang mengelola buku besar serta menghasilkan laporan keuangan dan manajerial. DVD ini menjelaskan proses utama dan bagaimana data mengalir antara entitas eksternal dan sistem pelaporan keuangan perusahaan.
Jadi yang pertama update general ledger, memperbaharui buku besar. Yang kedua ada post adjusting entries, memposting atau memindahkan ayat penyesuaian ke buku besar. Yang ketiga ada menyusun laporan keuangan dari buku besar yang ada setelah disesuaikan. Dan yang keempat ada membuat laporan manajerial sesuai dengan manajemen di perusahaan. Next. Di sini ada teknologi yang mempengaruhi pelaporan keuangan. Yang pertama ada pelaporan internal. Yang kedua ada Extensible Business Reporting Language, XBRL, secara khusus digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan yang diwajibkan oleh Security and Exchange Commission di Amerika, atau mungkin kalau di Indonesia OJK untuk perusahaan publik. Next. Kemudian di sini ada teknologi yang mempengaruhi pelaporan keuangan yang kedua. Nah, dari dua gambar ini dapat menjelaskan penyusunan laporan keuangan dengan XBRL dan tanpa XBRL. Dari data tanpa XBRL, data dalam laporan bisa berbagai bentuk dalam bentuk teks, file, PDF, ataupun HTML. Nah, sebelum bisa digunakan oleh berbagai pengguna, itu harus diinput ulang karena yang bisa baca hanya manusia, tapi komputer tidak bisa membacanya, harus diinput ulang dulu baru kemudian diproses oleh komputer. Dengan XBRL, format laporan ini akan menjadi standar, hanya satu formatnya, kemudian langsung bisa diakses oleh komputer, kemudian diproses data dan memberikan laporan kepada penggunanya. Baik, selanjutnya ada XBRL. Yang pertama, instansi dokumen. Instansi dokumen berikan data dari laporan. Yang kedua, setiap data dalam XBRL merupakan sebuah elemen. Selanjutnya, taksonomi. Taksonomi sekumpulan file yang mendefinisikan beragam elemen dan hubungan di antara elemen, seperti skema, dan berisikan definisi dari setiap elemen yang dapat muncul dalam sebuah instansi dokumen. Selanjutnya, link basis. Link basis menjelaskan hubungan di antara elemen-elemen seperti referensi, mengidentifikasi aturan yang menjadi acuan dalam pelaporan keuangan, seperti perhitungan, menentukan bagaimana mengkombinasikan elemen-elemen. Yang selanjutnya, presentasi, bagaimana mengkelompokkan elemen-elemen. Yang terakhir, label, menghubungkan label yang dapat dibaca oleh manusia dengan elemen-elemen. Selanjutnya, ancaman umum pada siklus buku besar dan pelaporan. Ada 3 ancaman. Yang pertama, data buku besar yang tidak akurat atau tidak sahih. Yang kedua, pengungkapan informasi yang sensitif secara tidak sah. Yang ketiga, kehilangan atau tiga slide. Aku mau 3 slide. Yang ketiga, kehilangan atau kerusakan data. Selanjutnya, pengendalian. Yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data. Selanjutnya, pembatasan akses ke general. Saya review seluruh perubahan terhadap data general. Yang kedua, pengendalian akses dan ekspedisi. 3, backup data, backup dan rencana pemulihan atas bencana. Selanjutnya, memutakhirkan buku besar. Ada 2 ancaman. Yang pertama, pemutakhirikan
pemutakhirkan penyesuaian yang tidak akurat. Yang kedua, pencatatan ayat jurnal yang tidak sah. Selanjutnya, pengendalian. Yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data. Yang kedua, laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Yang ketiga, pemuatan dan review jejak audit. Yang keempat, pengendalian akses. Yang keempat, laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Dan yang terakhir, pemuatan dan review jejak audit. Selanjutnya, memposting ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Dua, pencatatan ayat jurnal yang tidak sah. Selanjutnya, pengendalian. Yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data. Yang kedua, pengendalian kesalahan pada spreadsheet. Yang ketiga, ayat jurnal penyesuaian yang standar. Yang keempat, laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Yang kelima, pembuatan dan review jejak audit. Selanjutnya, pembatasan akses laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Dan yang terakhir, pembuatan dan review jejak audit. Yang terakhir, penyusunan laporan keuangan dan laporan manajemen. Yang pertama, laporan keuangan yang tidak akurat. Yang kedua, laporan keuangan yang tidak menipu. Dan yang ketiga, laporan keuangan, laporan manajemen dan grafik yang dirancang dengan buruk. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian integritas pemrosesan. Yang kedua, gunakan perangkat lunak akuntansi. Yang ketiga, pelatihan dan pengalaman dalam merupakan IFRS dan XBRL. Audit atas laporan keuangan. Dan yang kedua, audit atas laporan keuangan. Tiga, responsibility accounting. Selanjutnya, balance spreadsheet. Yang terakhir, pelatihan pada pembuatan grafik dan laporan yang tepat. Udah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.